Gini loh ya. Ini cerita dalam hukum fikih. Ini cerita guyonan. Tapi nyata dalam dialek fikih. Jadi adzan jadi imam Abdul. Tapi ulama sepakat Abdul adzan. Abdul apa? Jadi statusnya muadzin niku ada imam niku dhuwur muadzin. Mergo imam ora ana dalile. Sing ana dalile muadzin iki wa man ahsanu qalam mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Padahal sing bengok-bengok hayya alal falah itu kan muadzin. Jika ulama ijma' sepakat dalam banyak hal sepakat kalau azan itu afdalu minal imamah. Azan lebih afdal dibanding dadi napa? Imam. Nah, ini cerita tentang syarat-syarat diterangno. Biasanya sesuatu yang afdal itu kan dilakukan oleh orang yang afdal juga. Nyatanya Kanjeng Nabi jadi imam, sing azan trimo Bilal wong kulit hitam. Berarti kalau orang afdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang nopo. Tapi nyatanya Nabi kan nggak ada riwayat tahu azan. Sing azan itu Bilal. Dari ulama sing dakik itu pinter, lenyap pinter. Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin. Nak Nabi itu sing azan itu jamaah harus berbagi kifayah. Yuras sunat mu'akadah langsung berdoain. Ku sing manggil Kanjeng. Wong Kanjeng Nabi ngomong wedo gak gawe neteh. Penting ra penting nek sing ngutus Nabi dadi wajib. Ora iso Nabi sing ngutus mendesak mboten ya Rasulullah gak iso. Maksudnya barang ra penting lho, anak Nabi sing nyuruh kan dadi napa? Wajib. Ora iso Nabi botak. Ya Rasulullah sekiranya nek mendesak nanti saja ya kan gak bisa. Sebab niku Nabi ra oleh azan akan bahaya sekali bagi konstitusi Islam. Nah Nabi napa? Azan. Pak perko gak itu sunat, jamaah kan sunat. Tapi perdu napa? Semua acel kudu leren sing loni bujure kudu leren, pokoke kudu leren. Itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Pak. Mas dari yo niki pekeh yo tapi kita tetap gede. Kok ulama sing wani biyo wong alim-alim. Ngeten kula terangno ya. Dalam teori ilmu kewalian ngeten. Ketika zaman itu wis rusak. Sebenarnya rusak apa ndak ya teori zaman itu sama ya. Mesti ada kebaikan, ada napa? Keburukan. Nah, kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan apa uslah karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah, itu bangunan itu semu. Karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal-hal yang baik. Tapi nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apik tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Gini ku diisi iktikaf dan nambah jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi. Oke, sesat tauhid ini cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya buminya Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah, tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang nganggap masjid itu problem. Daripada roh imam hasud sumudiri ne bae sing imami wong liya malah repot. Daripada kecoba ning masjid. Nah, terus enggak. Itu ada cerita paling ekstrim seorang wali dia zuriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Itu ora tau jamaah Masjid Haram. Lha iku sing ora tak waca. Itu dia tuh dalamnya asli sofa ya, dalamnya Nabi Zikok sing dalamnya Nabi sekarang jadi perpustakaan. Itu tidak pernah Jumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu ingkar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram berkejari ke alfi sholatin malah orang bisa tahu apa? Ya, padahal dia alim. Dia alim terus akhirnya Imam Ghazali tidak kuat ditantang debat muhawarah tentang debat. Mbah pasti alasannya nopo. Kan gue ora tau nopo. Ya malah jono to. Musa itu bodoh sesate tadi. Mula mawon salat. Kula sing alime ngene iki salat di jamaah lha dadi makmum. Kula tuh bodoh kula dadi makmum. Wah, terus Imam Ghazali dijawab, aku dhewean iki luwih ibadah timbang makmum ning Masjid Haram. Karena bahaya nyelametno atiku. Nak kumpul ngomong ra jelas itu malah kesusahan. Tinimbang aku jamaah nang masjid apa?
Terus Imam Ghazali ku protes iki ora percaya deh. Gak marem deh. Jika dia ngarang kitab iki termasuk faktor gitu. Dia ngarang yo nak uzlah itu yo ning dhuwur gunung sing kira-kira Jumatan lu dipanggil ra krungu. Dadi dia nak ning pinggire wak nonton perkara. Dadi awake ya kadang. Oh tetep ra percaya deh. Lah dia maksudnya nak niat uzlah iku aja nantang perkara, nak tetanggan terus ra Jumatan kan kesane sini. Jadi Imam Ghazali ge solusi nak uzlah dhuwur gunung, yo ora krungu azan, ra krungu panggilan-panggilan sosial, sehingga dene uzlah iku pantas. Nah, ketika dia uzlah pantas itu terus ana pertanyaan, iku mau koyo cerita ning Jabal Ali Bilan tadi, orang-orang soleh uzlah dhuwur gunung. Tapi ketika dia diberi ilmu misalnya hafal Quran, hafal hadis, terus sing ngisaro karek maklar agama niku. Lane dinyak sing tukang ibadah, kowe enak ibadah ning kene umat Kanjeng Nabi kok tinggal diulang gendo. Mikir akhirnya sing uzlah. Di satu sisi dia baik sama contoh dosa, tapi di sisi yang lain ngembara umat Kanjeng Nabi diulang gendo. Pacane terjemah, gegere ning FM gak karuan. Ayo pacane terjemah, gegere ning FM gak. Ngono tukang ijtihad. Islam kudu sugih, mengko perintah wong haji, wong sok haji mesti wong sugih. Nek ngono Islam ngongkon apa? Sugih. Nyen ora agama. Dari sapa Islam ngongkon haji? Islam ngongkon ibadah. Iku bener. Nek wis sugih dikongkon kaji, nek kiri kon sabar cangkemmu ora tau ngaji. Uang nek ora tau ngaji le goblok ora barbar. Ngene Islam iku ngongkon ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ora ono ning Quran wong manusa tak gawe kon kaji ora ono. Manusa tak gawe kon ibadah. Tak sing kere ibadah sabar. Nek urusan barang ora tau wajib. Malah nek kepen kaji dosa. Mergo mesti tomak ngincer wari malah dosa. Jadi keliru misalnya orang ngambil kesimpulan wong Islam kon sugih, buktine dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal iso haji nak sugih. Itu keliru. Sing bener wong Islam kon ibadah. Lah ibadah ku nak sing alim ya mulang. Ya sing sugih ya ana kitab kaji barang. Sing melarat ya napa? Ya sudah begitu. Umpama sing melarat kena kitab haji bahaya betul. Islam ngawur tenan karuan melarat dikon napa? Bahaya. Padha wong alim kon mulang. Sing goblok kon mulang ya bahaya. Kata mulang apa wong bodho mulang ya nyesatno. Nah sing bodho nggih napa? Ngaji. Ya sudah begitu. Lah kalau wong-wong alim do uzlah ning dhuwur gunung nanti kejadiannya umat diajarkan oleh orang-orang sing gak ahlul ilm. Sehingga uzlah bagi orang alim itu dosa. Terus ada solusi, tapi nak jagongane wong alim wong awam kan ya mesti ganjel. Terus Imam Ghazali jadi solusi, mau kumpul wong pedak mulang, pedak jamaah, ya sudah pedak gitu saja. Dan itu saat itu betul. Kalau ini oleh bapak, kalau teng sarang ya, kalau ketemu pas mulang baru itu, mesti terkenal kalau nak mulang enak tapi nak ditamani ra enak terkenal. Mus masyhur, kalau mau tenan. Nah misalnya kalau ramantel bebek tamu ya kurang ajar tenan. Kalau ini wong alim misalnya tamu misalnya terkenal Gus Pak dengan mandi paling banter ya. Ben haji je sebuah haji ni mabrur. Haji mabrur rasa doa angger kowe ikhlas bar terus. Mau sing suka kepen tambah napa? Sing kepen sing kere kepen suka kere dhewe juga ra kesampean. Mana aneh wae. Dadi tamu ning kiai ku kacau. Napa? Kacau. Mana kalau tak tentang. Kecuali memang saya orang alim ditamoni ditakoki. Gus, bagian umum kok sujud iki Gus, padahal sampe pinten pasti biro iki sujud tak tulis tak. Atakane ngono kelas tenan. Lah tapi ra ngarah wong nganti mikir kok kono ora. Rafaro edades ngelu. Jadi kalau cerita nanti ketemu. Ini kalau tak cerita wali itu masalah Islam. Mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu, itu bangunan itu memang nggak pernah benar. Tapi ya sampean kiasnya zaman saat ini. Pernah lama sekali Ka'bah dipaniati Abu Jahal ya. Termasuk Said Abbas, lama nih Kanjeng Nabi. Ini rumah ojo salah paham ya. Rumah tapi ojo salah paham. Lama sekali Ka'bah diurus oleh paman-paman Nabi yang masih kafir, utamanya Said Sinten Abbas. Dan Abbas Abai Abdul bin Abbas, termasuk Abu Jahal. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak pernah sing jenenge nguasai Ka'bah. Kemudian jadi imam. Sekedar sholat di pinggir Ka'bah itu dibroki seletong supaya Nabi tidak sholat pinggir apa? Jadi cerita kawak sekali, rata-rata orang alim memang tersingkir dari masjid.
Sehingga ketika Nabi itu bangga beriman. Ini rumah tenan. Nabi itu lucu. Nabi Sayyidina Ali bangga mergo napa dadi wong mukmin. Wong mukmin itu orang yang mendiskusikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dene ngerasa wujude krana diciptakan Allah, lahire krana diciptakan Allah. Kok mati ya balik ning Allah. Dia dialek gitu terus. Aku duwe nyawa kersane Allah, iso mangan rezeki ke Allah, iso ambekan ya rezeki ke Allah. Dia per detik mendialekkan diri dengan Allah itu tidak terikat dengan masjid, tidak terikat dengan Ka'bah. Tapi kan ngono iku dadekno wong khayal fantasi, wong lamun secara fisik zaman iku ora ono salat 5 wektu, secara fisik sing dinali kluyal kuyur ni sikap. Sikap itu cara kene gang-gang Mekah kluyah itu ya. Kanjeng Nabi ya padha baturi wong dinali mek Nabi bisa. Lah sementara Sayyid Abbas iku ngurusi Ka'bah, termasuk ngemuli Ka'bah, kiswah itu dikemuli. Terus karena haji itu ibadah yang sudah kawak, sudah zaman dulu. Termasuk orang jahiliyah juga haji, meskipun dengan cara jahiliyah. Niku tiap cara saat ini sudut-sudut mau masuk Mekah, niku disukani sumur-sumur. Supaya orang kalau sesuci dan apa sudah ada. Bolak-balik Sayyidina Ali mau beremang-beremang kepengen gaya sumur, rakyat sampean ini oke? Kiri. Sampai Nabi dihibur, selin, niatul mu'min, khairun amalih, niat ta'u, apik dibang apa? Nah, kok ini soalnya. Terkenal hadis niatul mu'min, khairun apa? Amalih. Itu disini nasihati Sayyidina Ali, niat ta'u, rakyat apa ngurus Ka'bah dari Baitullah ya ora kesampaian mergo sing wae ya bisa iki rumah tenan ben sampean roh bedane wong alim ya ora wong alim walhasil terus kaya Sayyidina Ali takoki Sayyid Abbas lha ya leli iki kok bangga dadi pimpinan Muhammad sing banggane kok nahnu naskil had kita iku wong sing nyirami sing fasilitasi pengairane wong sing ape haji wa naksil Ka'bah kita iku sing makai Ka'bah pokoke walhasil mereka bangga. Ini rumah tapi di salah paham tenan. Nah salah paham fatal, terutama kafiah kamu. Sayyidina Ali ditakoni, aku bangga, mergo aku iman billah. Ka'bah nak trimo Baitullah, Masjid Haram ya trimo Baitullah. Aku iku urusan langsung mbek Allah, sing duwe Ka'bah sing napa? Masjid. Tapi urusan mbek Allah kan gak ono sing roh. Tapi nek urusan mbek Ka'bah kan kita privat. Lha niku lucunya ini sampean rungokno tenan. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan imam. Ini tiga ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Iki dari pengiran la yastauna insyaallah. Mosok trimo ngurusi Ka'bah, trimo ngurusi wong haji, mbok bandingno man amana billahi wal yaumil orang arah banding sing utama sing iman. Mergo dhisik pengurus Ka'bah mesti kafir, paham ya? Pengurus Ka'bah mesti apa? Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ora pengurus Ka'bah. Iku dhisik tau dibandingno. Laes tahu nak insyaallah iku ora ngarah kembar. Malah ini pentingnya asbabun nuzul. Umpama kita ora ro asbabun nuzul, ayat itu janggal sekali. Mosok pengurus Ka'bah dibanding nang wong iman. Perbandingan yang kontras. Ya perbandingan sing napa? Kontras. Kalau balene ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Aja'altum ana to bandingno sira kabeh siqayatal haji ing wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji. Wa imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjid haram. Iku kaman amana billah wal yaumil akhir. Kaya wong sing iman billahi wal yaumil akhir. Ini jare pangeran ditutup laes tahu ora insyaallah. Bahkan yang akhir ayat sing dalam konteks itu disebut wong sing iman dan jihad itu tetap agamu darajatan insyaallah luwih dhuwur derajat. Niki rungokno tenan iki. Nanti ini terkait Islam juga. Nanti sampean akan tahu terkait Islam juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi 13 tahun niku dekat Ka'bah ra iso nikmati salat teng Ka'bah. Niku rungokno tenan. Tapi ilmu ini gak boleh terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe Mi'raj niku namung sempat diubah teng Zam-Zam. Itu diambilkan air oleh sinten Jibril, Hitosten nggone Adam Mat. Mbahnya itu fi baiti ummihani. Tenggene baiti sinten? Ummihani. Jika minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Ummi sinten? Berhubung Nabi ra iso nguasai Ka'bah, wong nabi-nabi ora kenal Ka'bah, kenal pangeran, terus Nabi malah ngendikan malah diduro pisan dipasno tauhid. Ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjid. Kabeh bumi iku napa? Jar salah ra.
tradisi masjid haram kecilat amal ardi itu apa? Masjid. Ya, terus. Lah saya iso nguasai masjid. Ada yang di duwe masjid. Menisan. Salat. Lho mboten iki ben ra kok uji-uji ta. Nek dhuwur gunung nggih masjid nang elek kenapa? Masjid. Dan itu jawab Nabi betul. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Ben sampean percaya kula ora, tapi sampean kok orang ngaji kula ben ra sampean kelas ngalim kula. Ben ra sampean. Maksudnya ben ra ora sombong-sombongan. Ben nek sing dipaham salah dilurusno semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi zaman puluhan tahun di Mekah gak bisa nikmati masjid haram. Bahkan pengurus masjid haram dibandingkan secara kontras sampai kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ini krono. Ini pernah ada satu cerita. Saya ini yang kitab paling laris di tafsir itu kan Jalalain, karangannya Imam Suyuti dan Imam Mahalli. Itu ditafsiri Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jogja juga merubah. Ayat di surat Jin wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahad. Itu trennya rata-rata. Itu kan wa annal masajida lan sak temne pira-pira masjid. Iku lillah kagungane Allah. Fala tad'u mongko aja nyembah sira ma'allahi sertane Allah ahadan ing wong. Tentu itu janggal kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milik Allah. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan dialek kan tidak gitu. Masjid itu milik Allah. Maka jangan kasihkan orang lain. Masjid itu milik Allah. Maka kalau ibadah harus di masjid. Itu salah. Kata Imam Sawi itu salah kan. Yang benar adalah sajadaya sujud dan wamas juga. Dan dalam posisi master. Posisi apa? Jika nanti fakta praknya kelihatan benar. Wa annal masajida lan tak temene kelayakan sujud. Wa annal masajida tak temene keharusan sujud. Iku lillah kagungane Allah. Makanya fakta prak berhubung sujud muk kagungane Allah, falatat umma Allah ada mulane sujud ning wong liyane Allah. Ini ndak nunjuk bangunan. Buktinya terusannya fakta prak falatat umma Allah ahada. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Andai kan menunjuk bangunan kan masjid itu milik Allah, melane nek aku sholat di masjid. Kan begitu. Paham ya? Lah kenapa ini saya utarakan di sini? Karena Nabi zaman di Mekah itu tidak sempat nikmati masjid haram. Dalam durasi waktu 13 tahun. Bahkan Nabi setelah di Medina itu baru tahun ke-8. Itu bisa menguasai masjid haram. Lain Sayyidina Ali itu dendam. Gondeknya itu tahu kalah jadi pengurus takmir Ka'bah. Mulane pertama Fatu Mekah dia ini golek juru kunci. Jadi Utsman bin Tufal tukang juru. Gedene mangkal tahu imane dibandingno mbek tukang kunci napa? Wah, golek iki coba paksa. Wes saiki kowe stra pengurus masjid, pengurus aku. Lah pangeran iki seneng. Wong ngempet kepengin salat di Masjid Haram 13 tahun ditambah 8 tahun nggih. 13 tahun ditambah 8 pinten? 21 tahun. Lho ape kaul nguasai malah ketika Sayyidina Ali berhasil jupuk kunci napa? Ka'bah. Malah turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ora iso li. Pengurus kunci Ka'bah tetap anak turune Bani Saibah. Lane ning awal Ka'bah ana babu Bani Saibah. Ora iso li. Dene rasane gremeng dene. Wong ngempet telak kita 21 tahun. Lah tapi sak gremeng mbek pangeran. Dikano, dia mbek gremeng lah napa? Lah iku lucune Kanjeng Nabi, mestine Kanjeng Nabi kan ketua takmir. Sayyidina Ali mestine minimal wakil. Lha niku kuncine dikeno. Dikene malih Utsman bin Affan terus balik ke Medina. Kabeh sahabat papan atas balik sahabat. Jadi mulai riyen pengurus Ka'bah itu ora tau wong papan atas. Nganti sak niki. Lho ora saiki Sayyid Muhammad itu putune Kanjeng Nabi, wong alim alama, iku nak salat kok pojok. Ora imam masjid. Arep Sayyid Alawi Sayyid Muhammad tidak nomai teng aslu Ka'bah teng asli sofa kalau nanti kula cek. Mu mboten pengurus Ka'bah. Di anak putune Kanjeng Nabi ora pengurus. Udah sing alim karo anak sing alim, sing alim maksudnya. Sing alim tersingkir sadune iki sing alim niku tersingkir. Amane terus rata-rata keluargane Nabi gedeng Wahabi niku cerita silsilah.
Kumbae tersingkir lho anak putu kok apa? Lah nek tersingkir cara kelar ono. Wis tersingkir dhewe. Mboten bener sejarah. Lah kaya apa misalnya kita wong alim terus ibadahnya terkait tempat, terikat tempat dan ruang dan waktu malah loro. Wis ra iso nguasai Ka'bah, ora iso nguasai masjid, kowe ning omahmu ora dadi masjid, uga kelon nek bojo malah loro. Mulane jare kanjane iki jogeman omah dadi kuburan. Mulane salat sunat iku ora sunat ning masjid, sunate teng omah. Kok ning masjid iku ya ngono iki. Misale bam wakaf tanah, dibeli anak putune ora ngurus takmir. Dibeli sing ngimami wong liya mlepuk bisa ngono ya kowe mangkal. Dadi jamaah mek ngempet napa? Mangkal. Kok kowe ngrasa luwe ngalim, imame ra becus mangkal. Aku ngalim gak imam ngono. Pokoke repot kumpul wong napa? Lah akhirnya ana cerita wong nekat iki haram iku gak gelem Jumatan, tapi iku perkara dari Imam Ghazali ngono iku berlebihan. Nah niat ulah do ketok meri. Kita kok jadi barang kritis lah. Wah repot nane. Wong kula mawon mboten ate ngimami teng pondok kula mboten ate teng masjid juga sing benak. Mbon delengno pangeran di kula ngimami nek derek. Kula sering takoki mbek imam, Gus sirine apa ora gelem imam. Ora wong alim wis bek siri ora usah takon. Wong alim bek napa? Siri. Ora usah takon. Gini loh, saya ini trauma sebenarnya. Ini sebagian alasan saya. Saya ini trauma. Sebagian kelompok tertentu yang ekstrim, entah itu karena makhraj tajwidnya, entah karena hukum fikihnya, entah karena hukum tertentu, mau tenan makmum sing ora sejen. Apalagi kelompok tertentu itu banyak saya menangi saya pernah dolan di Gundung situ, juga di beberapa tempat. Di masjid kalau sholat ya makmum saja, itu ada kelompok nggak mau makmum. Ya dia sholat sendiri. Alasannya dia tidak yakin imamnya apa. Jadi saya ini gentleman, saya ini orang alim, secara tawaduk saya tunjukkan kepada mereka bahwa imam siapa saja tidak problem. Ambil bahasa Indonesia, tak pikir. Untuk menunjukkan betapa tawaduk itu penting, makanya saya ditanya orang-orang, Gus, kenapa jenengan wong alim gak tahu ngimami? Aku nak sekedar tahu ya tahu, tapi nganti saiki kula teng bodoh kula dereng ngimami. Tapi kula janji, santri-santri kula kapan-kapan nak mati tak ngimami. Kapan. Gue tak mulai subuh sik. Bariku subuh maghrib, tapi kapan-kapan, kapan. Gini loh ya, ini cerita dalam hukum fikih, ini cerita guyonan. Tapi nyata dalam dialek fikih. Jadi azan jadi imam Abdul. Tapi ulama sepakat Abdul azan. Abdul apa? Jadi statusnya muadzin, ini ada imam, ini dhuwur muadzin. Mereka imam ora ana dalile, sing ana dalile muadzin iki waman ahsanu qalam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Padahal sing bengok-bengok hayalal falah itu kan muad. Jika ulama ijma sepakat dalam banyak hal sepakat kalau azan itu afdalu minal imamah. Azan lebih afdal dibanding dadi napa? Imam. Nah, ini cerita tentang syarat-syarat diterangno. Biasanya sesuatu yang afdal itu kan dilakukan oleh orang yang afdal juga. Nyatanya Kanjeng Nabi jadi imam, sing azan terima Bilal wong kulit hitam. Berarti kalau orang afdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang nopo. Tapi nyatanya Nabi kan nggak ada riwayat tahu azan. Sing azan itu Bilal. Dari ulama sing dakik itu pinter, jawab pinter. Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin. Nak Nabi itu sing azan itu jamaah harus berbagi kifayah. Ya ora sunat muakkadah langsung berdoain. Ku sing manggil Kanjeng. Wong Kanjeng Nabi umpama ngreweco kok gak neteh. Penting ra penting nek sing ngutus Nabi dadi wajib. Ora iso Nabi sing ngutus mendesak mboten ya Rasulullah gak iso. Maksudnya barang ra penting lah. Anak Nabi sing nyuruh kan dadi napa? Wajib. Ora iso Nabi botak. Ya Rasulullah sekiranya nek mendesak nanti saja. Ya kan gak bisa. Sebab niku Nabi ra oleh azan akan bahaya sekali bagi konstitusi Islam. Nah Nabi napa? Azan. Pak perko gak itu sunat, jamaah gak itu sunat. Tapi berdua apa? Semua acel kudu leren, sing loni bujure kudu leren, pokoknya kudu leren. Itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Pak. Mas dari jadi iki pekes, yo tapi nek kitab-kitab gede. Kok ulama sing wani biyen wong alim-alim. Loh, kula sering biyen. Kenapa wong alim wani biyen nek wong rapati ngalim nek mulang ra iso guyon, ora ngalim iku wis meruntus. Maca kitab wis meruntus. Sudah iso guyon. Golek makna, golek rujuk, guyon piye? Ngadep itu bingung.
Lah nek wong alim kan masalah teke selesai. Dadi iso gu. Iya niku sirine kenapa nek wong alim iso guyon rapate alim ra iso. Lah Mustafa roken kok mesti golek lah mate tok jijo. Tapi guyon piye. Iki macane fudu ya tak fadil. Iki rompatan asok. Pemenan Alkitab juga hilang. Wah, salah. Mana akeh wong cerita bareng khotib pamen nganggo teks sing wis ana, wis anom-anom didelik tok wapok tenan. Jajal wong alim yo tenang ae. Beneran cung khotbah ra ono tuh malah iso cepet. Lah tenan. Jadi ini penelitian rata-rata orang alim sing tahqiq itu ya biasa guyon karena dia punya banyak hasanah. Dulu itu para Imam Nawawi itu yang orang majmu itu kitabnya 20 jilid itu. Wong kula wingi itu bahasa Arab Bukhari sak juta pitung atus. Iki Sarah Nawawi 2 juta pitung atus. Wis kakuwati tenan 20 jilid. Iku nek diisi serius tok ora ber. Kudu ana apa? Iya nek cerita iku. Umpama Kanjeng Nabi ku ada bantah-bantahan kok ngibatno sinten Kanjeng. Iya karepe. Nabi ini elok-elokno. Jadi mereka, kenapa sing azan cukup Bilal? Mereka, umpama sing azan Kanjeng Nabi, itu jadi fardu. Mengenai kasus kula niki, lah saniki posisi ulama itu waras satu ambiya. Misalnya kasus kula niku kecangkeman, cung gak ono teh, tetep wong tabrak-tabrakan. Meskipun gawe teh itu tidak mengenai kiai itu haram kecangkeman. Itu bahaya. Misalnya kiai lagi nuruti nafsu, cung omahku kayak bunga, kayak taman. Santri tetep tabrak-tabrakan. Lah sing repot nak kiai ngrumat dulu santri disentak perkara ngrumat apa? Dulu suruh mbok makani goblok. Tak jane trimo buru tapi sing ngomong kiai ini. Terus santri tabrak. Mana kula tak gawe Gus jenengan kiai ora pengen disapi to datang. Aku kuwatir nak ngamuk santri perkara wedhus. Lha itu bahaya tuh. Kiai sing rumah bulan cuma pedes, kiai ngalim lho, nek kiai ngalim kan mungkin hatinya ngrasani. Ah, wah, masane glopor ngongkone hebat. Lho misale kula duwe pedhus. Terus telat mangan udah dhisik buka puasa ngamuk rugen. Gobloke rugen ngurmat pedhus ngene ra pedhes. Berarti ngurmat mukmin, seorang mukmin itu insan itu afdal minal hewan. Dia mau perkara itu enggak boleh terjadi. Mulane Nabi itu ora oleh didunya. Sejarah Nabi ora oleh didunya. Bapak Nabi didunya kaya mungkin sudah turun goblok. Mungkin yo pakir orang kerepotan. Dawe Nabi titah lho. Lho masalah dawe Nabi titah. Jadi soal Rukin balik loh. Rukin hari ini bantah Rasulullah kekasih pangeran. Perkara kon kumat kudus gak gelem repot. Malaikat nyatete yo repot. Bar Rasulullah Sayyidul Awalin mau perkara ngurusi. Nah, itu kan itu sirine kenapa Nabi dari dunia paham. Tapi kiai niru iki meriang deh. Ya kita kiai kata dulu lalu ramati di dunia. Cuma kalau yakin nak ora pantas wong alim ra diurusi pangeran. Kalau dari kalau nak doang Gusti dia melarat mon kata. Betul saja dengan tambah. Ada kan? Mungkin nak juga wis pokoke manja be pangeran. Engko nek Gusti yang melarat itu mon kata. Betul saja dengan aku. Kulo niku wong alim pegaweane mulang. Kulo teng Bojonegoro mulang, teng omah mulang, teng sarang mulang, teng kulo niku mulang. Kulo donya ora pati ro. Ya mungkin, cuma ini kulo tetap roh wong marah pun kah. Kan niku kulo roh tenan. Mungkin kajian apa? Lalu niku mandi kulo tinggal. Kulo ora tau dia juga tapi ora tau marah teman-teman. Teman-teman yang mohal, wong alim kurang arah. Ora pantes alim usul teman-teman malah bingung sama malaikat. Ya kan itu tadi. Nah aku di wedhus di titik, iku ngamuk santri perkara orang rumat titik orang tak. Padahal nanti perintahnya kiai menjadi wajib. Pemana cara taklim muta'al. Bismillah gawe nabi kan kulo amrin di badan la tadauhi di bismillah bahwa ajizam sebagai bahwa aftar. Barang apik ora diwacana bismillah. Iku protol sikile kok protol tangane pokoke maksudul barokah gak barokah. Iku maknane barang apik, tapi dawuh Fathul Mu'in, dawuh Fathul Wahab, maknane barang apik sing apike iku butuh bismillah. Kaya kemangan iku apike butuh bismillah.
Tapi nak wis apik zati, nak ora ono sanate ora usah maca bismillah. Kok aku ya atas bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar ya kacau. Azan wis apik dhewe, mau ora usah maca napa? Mergo nak azan maca bismillah suwe kowe mikir ngene. Bismillah barang apik. Mulane bismillah itu. Jadi berbismillah, bismillah. Jadi misalnya ngene Mustafa, Mus. Ayo azan, bismillahirrahmanirrahim. Terus maca nek. Bismillah, kenapa? Bismillah itu. Bismillah barang apa? Itu di Bismillahi mana? Mereka agar barang apa itu? Bismillah. Yo kacau. Sesuai orang masuk Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Gerakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Membaca selawat Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh itu lah ulama. Meskipun orang hadis barang apa kudu dikawiti Bismillah, yo apik sing di lakoni ulama, salah pemangan yang macam bismillah, bagi korban macam bismillah. Tapi tak roh kurang, no ulama macam bismillah, tapi nopo. Asyik bismillah terus, tapi rukuk bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, berliwat hamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, tapi ya tujuh rawon nego. Senajan itu yo barang, tapi rawon no tradisinya ulama bismillah, tapi ya bismillah macam nopo. Makanya saya peringatkan, wong ojo maca TikTok tapi melihat ahwal ulama, perilaku ulama. Nah, sampai orang pepatah mantal lama bila sekin pasehu setan. Mau belajar apa guru nih? Malah kita tak selamat nongko guru setan. Akhirnya aku kepaksa jadi guru. Mata aku gak kepaksa tapi gue beda dari bergurumu gak nopo setan. Mereka tadi, pasti kalau orang hanya baca teks tanpa guru akan menggeneralisir semua yang kebaikan pasti dibacakan apa? Lalu dari Fatul Mu'in, walau karena kulo khairan susah musibah malalah ada dari kailah asal itu mau. Mesti kau macam Bismillah amrun khairun, berhubung amrun khairun di Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita mulai semua kebaikan harus dimulai Bismillah. Berhubung baca Bismillah saja harus dimulai dengan Bismillah. Ya bodoh. Agar apa yang tahiyat, Bismillahirrahmanirrahim, tahiyat mubarakah. Lalu apa yang tidak, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana lakal hamdu fis samawati. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tinggi ya barang apa disalah lagi apa di bener goblok apa anak kau di kono model baru teks yang tenggine hadis sahih itu kamu harus mengikuti ahwal ulama. Jadi tadi malam kalau tidak terlalu ngisi ngaji tengah kajian gitu teks yang ada di hadis sahih kamu harus mengikuti ahwal ulama. Ahwal ulama itu perilaku guru-guru kita yang alim, meskipun itu beda dengan teks. Bukan karena kita menentang teks, tapi mulai dulu teks itu sesuatu yang harus diperlakukan dengan ahwal. Ahwal itu perilaku atau mindset atau ya apa saja. Saya contohkan itu teks di Bajuri, sama melihat semua yang bisa baca kitab biasa. Di Bajuri ada keterangan mendatangi walimatul urus itu wajib bapak sunnah, tidak sama jauh saja. Wajibnya. Itu masih disyarat-syarat dijelaskan jika di walimah tidak terjadi keharaman. Dan di situ dicontohkan tahsilatir rijal wanita. Nah sekarang resepsi sekarang itu lanang wedok kumpul. Dan jika terjadi istilatur rijal wanita maka haram mendatangi resepsi. Itu semua guru kita baca teks itu, semua keluarga kita yang alim baca itu. Tapi setahu saya Mbah Mun ya datang ke resepsi, padahal lanang wedok kumpul, baca hal ya datang. Orang-orang alim setahu kita ya. Padahal mereka baca teks itu. Berarti ada teks, ada ahwalil ulama. Berarti ada teks, ada ahwalil ulama. Dan setiap kita tanya, kenapa kok tetap datang? Alasannya gampang. Sing haram ora kok lanang wedok kumpul tok, medhot silaturahim itu yo. Mergo kena teko dadi uring-uringan dianggap anti keluarga, anti silaturahim. Artinya teks yang di kita itu tidak mewakili semua kebutuhan kita terhadap agama ini karena yang dilihatkan adalah sisi ikhtilatur rijal wanita itu haram. Tapi sebetulnya kita punya khazanah ilmu yang banyak. Di antara keharaman adalah penyebab qat'ur rahim. Yaitu kalau kita ada datang malah terjadi qat'ur rahim. Paham ulama? Makanya ada ahwalul ulama, ya ada ahwalil ulama.
Paham ya? Jadi ada akwal, ada nopo. Ini penting kalau aturakan pergi. Saat ini tiap itu gara-gara kembali ke pemurnian Quran, hadis terus mau ngocok tes, gak nganggu guru, gak nganggu master, yo palsu. Karena kalau kita nak kaji nabi ngedikan, wong gak gelang usah sirai saya, ini orang tahu sudah ngomong. Aku gak ulama itu mungkin kamu sampai sanggup nih ada. So prosesi mengusap anak nopo. Nah, kalau kita yang pengeran mau jawab pala takul lagu mah ufet, kita ambil orang kamu jauh menipu, wah aku menipu jatuh, gus, wah, gua nak orang-orang tuh jodoh temen-temen. Ya, gua anak mau ngelarang muni ufet, lah, gua tenang ufet, gua tenang hati, gua menipu lo, kakek alis jatuh. Itu bukti bahwa teks itu harus diperlakukan dengan akwalin ulama. Karena kalau menurut kita itu hanya bilang salah satu rumah. Jadi ini penting saya peringatkan. Saya ini ngaji lama sekali. Ini tak hadis binikmat. Saya ini tanah kiai, baik proyek kiai. Ini aku mau sering dipeseni bapak. Karena tadi kalau kita pakai teks terus, itu ya seperti itu. Dulu tuh biasa sahabat nggak seperti teksnya Nabi. Karena ya Nabi itu teks itu kan terbatas. Tapi bukan berarti kita ada percaya teks, kita tentu percaya teks. Tapi memperlakukannya itu dengan akwalil ulama. Memperlakukan teks itu dengan akwalil ulama. Contoh yang gampang itu juga oke. Karena sama tak berdiri. Sama kalau zakat itu pakai beras apa pakai kurma. Tidak sama zakat. Pakai beras. Padahal semua teks tasok dakor Rasulullah so'an min tamrin atau so'an min akidin. Nabi itu kalau malam lebaran sodako satu sok kurma atau satu sok susu kering. Kok gue ada fitrah berat gak sampai ke kurma. Ada ulama semua kata tamron digendikut. Niku makanan apa? Tetapi ketika misalnya ini tasok daku walau firsana saten gue sodako senajan tuh tampilnya wedus. Coba. Wong sing di sebelah titik nanti kan bisa coba itu sodako senajan tuh sikil wedus. Lalu sebelah titik, kalau sebelah satu sikil wedus beda. Karena orang Arab adatnya Kemayoran pakai samping, jika sikil. Samping. Nanti kan nasi tiap Indonesia yang mending menecong, sedekah ada sikil titik, sebelah titik mesti sikil yo. Jadi ini bukti bahwa teks itu harus diperlakukan dengan akwal ulama. Seorang lagi teks itu harus diperlakukan dengan akwal ulama. Sehingga misalnya ada teks, Nabi itu mi'raj fil manam. Ya tidak masalah, karena hakikatnya Nabi tidak pernah tidur. Sehingga yang dalam hadis disebut manam, fa'innal anbiya tanamu akhiruhum wala tanamu uluhum. Karena Nabi kalaupun matanya kelihatan tidur, hakikatnya hatinya tidak pernah tidur. Jadi ini yang perlu saya peringatkan. Jadi jangan memperlakukan teks kemudian Anda tercerabut dari akwal ulama. Nak nurutin teks wow. Ya nak nurutin teks wow. Rusak sirai saya terus gue. Dewi Nabi orang bersaudara kok rusak sampai sapi. Dari saya Pak Yai ini kelainan ketemu aku. Merusak dan atau ngekek duit apa ngomong. Itu bukti bahwa betapa pentingnya ngaji sama ulama. Karena kalau nggak ngaji sama entek, mau mereka terjemah malah kasus menaik. Mau terjemah Quran itu jadi mufti. Aku yang mau tafsir ngali jumlah kitab PWRAPD jadi mufti, kalau mau terjemah jadi nol. Nanti bingung belum ngomong orang fatwa ini. Itu tambah doa, tambah goblok, tambah doa, tambah goblok. Berapa tambah apa? Tambah doa, tambah apa? Goblok, tambah doa, tambah goblok. Karena kalau ulama itu tahu logika agama itu tahu sekali kalau ulama. Bukan karena apa ya, karena mereka pengalaman sekali. Pengalaman memperlakukan apa? Misalnya begini, zaman saya tanya, ini yang perdebatannya Imam Syafi'i. Kalau Nabi memerintahkan sesuatu itu harus dituruti apa enggak? Rata-rata orang awam bilang iya, karena itu perintah Nabi, oke. Tapi kata Imam Syafi'i ada juga begitu, nak perintah badal haram, maka perintah itu hanya keibahah, hanya boleh, bukan harus dilakukan. Misalnya begini, zaman saya tanya, kalau orang sedang ihram, itu boleh nggak berburu hewan?
Tidak boleh kan? Setelah halal boleh. Dan itu redaksinya di Quran. Wa idza halaltum fastadu. Kalau sudah halal maka berburulah. Terus gue nak berikram terus pelayan boleh hitam. Ya seperti itu. Maknanya setelah kamu ikram selesai maka menjadi halal berburu. Gak usah kamu terjemah maka berburulah. Maka kamu kalau tidak berburu maka haji Anda tidak mabrur. Yuramoneku. Sehingga perintah itu dilihat ada amar ijab, perintah yang mewajibkan, ada amar ibahah. Justru perintah membolehkan. Dari awalnya hanya berstatus boleh. Misalnya gini, makanya jadi wajib teman-teman. Faidah kudiati sholatu fantasiru fil ardi wabdahu min fadillah. Jika kamu setelah selesai sholat, maka fantasiru fil ardi kudulah melayu. Orang yang bersolat bermelayu gak? Mereka pas sholat, orang lain melayu. Orang yang bersolat, irah mire, rapopo terus. Faidah kudiati sholat, fantasiru bersalam langsung melayu. Ini kan bubaran, pengiran rumah tengok-tengok, dosa itu. Quran fantasiru kok malah silzatok empadet. Ya mau ngono paham ya. Yo tangno tenan aku medene kowe gak meyakinkan mulane kok bulan-bulan ini. Yo perintah iku nak badal napa? Badal haram napa? Badal manhi itu lagi. Perintah badal apa? Manhi. Jadi misalnya pas sholat iki tengok-tengok apa mang orang. Pas sholat kan oleh pelayan, iki sholat oleh melayu kan. Nah, berhubung bareng oleh melayu suwi terus pengiran ngekik diskon. Dong faidah kudiati sholat. Guna sholat isbar ya fantasiru fil ardi. Itu ya nak melaju ning bumi. Waktahu min fatilah kono nang boleh duit. Terus gue nak bersalam terus melaju terus waktahu terus boleh duit. Ya aku tuh ngomong. Mana ini kita pas sholat. Itu boleh duit. Lah nak bersolat nang boleh. Mana ini nak orang simbol boleh. Nak orang yang tengok-tengok wae. Paham? Karena paham kan aku lagi pernah salah sama. Wes wae muni Pak, ora paham lah muni Pak. Pasti beki mergo, yo paham yo. Ora kok soal aliran berbasalam cuma ayu mergo nuruti perintah. Fantasiru fil ardi. Wiridan ora dari Al-Qur'an jelas berbasalam kok. Mah untuk dalil fantasiru fil ardi waqtahum. Jadi aku ngalim mau cerita, wah tahu dia paham kok. Ini dia debutan kok. Ilmu kondisi. Enggak itu ngalim rawani, ngomong lu rawani. Rohawan itu harus meriang. Mau kalau balik, mau jauh-jauh generasi Sunni di belakang itu bolak-balik. Bareng mosok, mungkin kalau di belakang bolak-balik. Kombatan, betul 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 rawani. Jadi kalau tadi perintah Allah, niku ono perintah hijab kayak wajib sholat, wajib zakat. Sekarang sholat itu kan nggak pernah haram, zakat juga nggak pernah haram. Maka kalau perintah berarti menjadi wajib. Tapi kalau sesuatu itu pernah haram, maka perintah itu sekedar dia mencabut. Tahu saja orang kalau ihram nggak boleh pakai minyak, orang kalau ihram nggak boleh berburu. Setelah ihram maka boleh berburu. Itu ditaruh waidah halal tuh fastadu. Kalau ihram maka berburu lawan kalau tiba ihram butuh pelayan boleh ikan. Paham maksud? Sholat itu ora boleh duit. Sholat kok boleh duit. Sholat kok jogo toko kan ora boleh. Terus pengiran tapi tak bersolat. Oleh redaksi de faidah kudiati sholat tuh fantasi. Tapi ora kok berarti terus wajib bubar atau boleh duit, ini perintah Allah harus dilaksanakan. Jadi aku berapa belajar. Mulanya dibutuhkan perangkat di sini usul sebagai analisis hukum nopo. Begini juga masuk Bismillah misalnya. Bismillah gawe nabi kan puluh amrin di badan naik tada ufi di Bismillah bahwa ajizam sebagian bahwa abkar. Barang apik ora diwacana bismillah iku protol sikile kok protol tangane pokoke maksudul barokah gak barokah. Iku maknane barang apik tapi dawuh Fathul Mu'in dawuh Fathul Wahab maknane barang apik sing apike iku butuh bismillah. Kaya kemangan iku apike butuh bismillah. Tapi nek wis apik zati, nek ora ono sanate ora usah maca bismillah.
Kok aku atas bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kacau. Azan wis apik dhewe. Monggo nek ora maca napa? Mergo nek azan maca bismillah suwe kowe mikir ngene. Bismillah barang apik. Mulane bismillah itu. Jadi berbismillah, bismillah. Jadi misalnya ngene Mustafa Mahmud. Ayo azan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus maca nek. Bismillah. Kenapa? Bismillah itu. Bismillah barang apa? Untuk di Bismillahi menang. Mereka agar barang apa itu? Bismillah. Yo kacau. Sesuai dengan orang masuk Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Gerakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Baca selawat Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh itu lah ulama. Meskipun orang hadis barang apa kudu dikawiti Bismillah, yo apik sing di lakoni ulama, salah mangan yang macam bismillah, bikin korban macam bismillah. Tapi tak roh kurang, no ulama macam bismillah, tapi nopo. Sesuai bismillah terus, tapi rukuk bismillahirrahmanirrahim, rukuk subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, berliwat hamdi, bismillahirrahmanirrahim, tapi ya tu orang no nego. Saja tu yo barang, tapi orang no tradisinya ulama bismillah tapi ya bismillah macam nopo. Makanya saya peringatkan, wong ojo maca TikTok tapi melihat ahwal ulama, perilaku ulama. Nah, sampai orang pepatah mantal lama bila sekin pakai guru setan. Mau belajar apa guru nih setan. Malah kita tak selamat nongko guru setan. Akhirnya aku kepaksa jadi guru. Mata aku gak kepaksa tapi gue dari bergurumu gak nongko setan. Mereka tadi, pasti kalau orang hanya baca teks tanpa guru akan menggeneralisir semua yang kebaikan pasti dibacakan apa? Lalu dari Fatul Mu'in, walau karena puluh khairin susah musibah malalah ada dari kailah tasalsul itu mau. Mesti kau maca bismillah amrun khairun, berhubung amrun khairun di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lalu kita mulai semua kebaikan harus dimulai bismillah. Berhubung baca bismillah baik ya harus dimulai dengan ya bodoh. Agar apa tahiyat Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyat mubarakah. Maka apa tidak Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu fis samawati. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tinggi ya barang apa disalah lagi apa di bener goblok apa di sana kok di kono model baru eleng-eleng makanya kumpul sama kadung tua tak ulang kita betul betul tapi kadung tua sambung kene terus coba yang suarga tak ulang suarga kan cerdas jadi tulang sedino atau hatam tapi kalau saya kepengen ulang ngomong di suarga lagi saya kepengen ngaji ulang bayang lalu aku itu uang mesti cita-citanya pulang itu. Saya itu tidak pernah bayangkan kenikmatan di atas mulang. Bagi saya mulang itu nikmat karena menerangkan kebesaran Allah Subhanahu. Jadi pulang bayang ini suatu gak ngaji bingung. Nah, aku kan gak keluar bingung. Hitung pulang dari ini. Makanya ada wali dia itu sempurna sekali sama sholat. Ketika dia mau kacapa ditanya sama Allah. Kegelem di suarga. Jadi mesti auna ka sholatul ya Rabbi. Apa di surga itu ada sholat? Jika iya, oke kita mau masuk surga. Iya di sholat apa-apa. Kodenya raiso bayangno kenikmatan di atas. Ya. Nah, terus aku iya Pak. Wah, suatu sholat banget. Ning dunya wis kudu leret malah. Ning dunya wis kudu leret ngono. Tapi mungkin sekali orang-orang kelas tertentu itu memang beda ke coba yang nolak makome awakmu wis mau kacau. Tapi kalau balik lagi, jadi kadang-kadang orang setelah sholat salam pelencing itu oke lah nak salam pelencing mergo mana niruh saya Allah. Kalau berkali-kali habis sholat gak wiridan, tapi mergo menikmati ruh saya Allah sing gak wajib nopo. Iri, ojo terawiri dan dari fantasiru, bilang, dari yang keliru orang dari keliru, ya udah keliru orang apa? Jadi kalau saya ini mana deh, perintah di Quran itu ada amrul ijab. Amrul ijab itu ditandai awalnya sesuatu itu tidak larangan. Tapi kalau dari sesuatu itu larangan, itu amrul ibahah, mengurai hukum haram sekarang diboleh. Jadi kalau ibaratnya kayak ini loh. Kayak gue dua anak mau terus bawa sinau, cung, gue nak sinau tergem.
Engko bar sinau kono nang jajan. Bar sinau kok bocah tengok-tengok ning omah, kowe yo sak apa-apa, kok jajan kok tengok-tengok. Kan ya tidak seperti itu. Kalau balen mana ya musuh gak contoh apa-apa. Ya coba itu ya anak. Kowe kan biasa ekstremis wamuk, termasuk butuh ngaji. Nah, bareng ngaji dong nang jangan biasanya wong tua memberi bonus nak bareng ngaji nang kan perintah apa ndak? Atau nak bareng ngaji nang jajan no kan perintah. Bareng ngaji anak tengok-tengok ning omah. Gua amuk tak? Enggak kan? Karena itu hanya mengurai dari keharusan belajar. Tapi setelah belajar selesai maka jajan sudah menjadi tapi bukan berarti perintah harus ya sama kayak ayat wa idza halaltum fasqatu. Jika ritual haji selesai maka kamu boleh berburu. Tapi redaksinya fasqatu maka berburu lah. Itu sama dengan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadli. Jika sholat selesai maka bubarlah dan carilah uang. Tapi nak yang Arab tuh menang. Sholat pun paling buka turun. Kamu jadi sebagai dalil, sebagai goblok, apa sebagai kesal sholat terang. Tapi jelas maknanya tidak seperti itu. Kan kalau bolak balik tak kau santri-santri pulau yang temukan. Yang Arab pun jadi orang aneh. Kadang juga orang goblok, hubungan juga serbanan soalnya itu mazhab. Padahal goblok kira kira. Orang bolak balik sholat itu titip pun sendiri jangan. Padahal keyakinan kita melapatkan kalimat yang mubimah itu terhadap otak buruk membatalkan. Itu jangan beda kok solid. Kita mana? Ini kadang-kadang satu kota. Gus itu masa apa? Masa goblok. Bapak jubahnya terus kita terus muncul seakan-akan punya nopo. Tapi itu goblok. Orang oleh, yang sholat tetap orang oleh ada kalimat yang muhimah, ternyata itu sholli kan berarti memahamkan. Jadi nggak boleh ada kalimat yang memahamkan. Itu memahamkan. Kecuali kalimat itu tidak memahamkan. Misalnya gue mengadu terus maksudnya orang kok. Tapi ada kalimat misalnya sambat yang spontan dengan gue raro maknanya. Kan nggak jelas maknanya apa. Pengeran maklumnya saya itu bingung menurut kan nggak jelas. Jadi kalau balik lagi, jadi memaknai Quran itu dibutuhkan ilmu jadinya usul nopo. Nah itu ilmu usul fikih itu nggak apa-apa kita pinter. Ini sekaligus sabar ke Imam Bukhari. Kamu pinter alim alam ada apa? Misalnya begini, Imam Bukhari itu masyhur ya, beliau masyhur keramat sekali. Saking keramat beliau itu ada orang belajar fikih Syafi'i sangat-sangat sentris Syafi'i sentris. Itu mimpi ketemu Rasulullah itu dibeginikan sama Nabi. Ilama tata terusu kita ke Syafi'i, wala tata terusu kita. Sampai kapan kamu hanya mengkaji fikih Syafi'i, tapi tidak pernah belajar kitab saya. Nabi menyebut wala tata terusu kita, kamu tidak mempelajari kitab saya. Wama kita buka ya Rasulullah. Lalu kitab anda itu apa? Kitab Jami'i Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kitab Buyo, kitab Bukhari. Imam Bukhari nanti kan Nabi ngantanya ngomong kan belajar ngomong. Saking kira krungu yang mana rapi nau Bukhari mereka tak balik lo si pengkor nabi ni kira nurut. Nah itu Imam Bukhari saking alimnya begini. Sama kalau nggak percaya lihat di kitab Tolak. Wong kene nak darani bisu loh. Oh, akhlak tuh. Bisu, kode. Soalnya bisu dore. Bisu, tak ngomong. Bisu. Itu Imam Bukhari mengatakan bagus hati tolakil akro. Bab saya tolak ke wong bisu. Kalau Anda mentalak istri Anda itu harus pakai lafaz apa enggak? Enggak jauh. Misalnya bilang apa? Tolak buci. Orang-orang ujung ketalak itu contoh. Coba gini. Aku kan tahu makan. Ya makan bujur. Kalimatnya kok? Tolak buci. Tolak buci. Pakai kalimat apa enggak? Pakai. Lalu kalau orang akro, orang bisu pakai apa? Mau bisu. Pakai apa? Catatan. Dan awalnya saya nyatet. Itu Imam Bukhari sangat bekerja begini. Sampai suratul hadis, pensara-pensaranya, banyak pensara. Itu yuk bingung tenan. Bagus sih hati tolakil akbar. Bak sahnya tolaknya wong bisu. Imam Bukhari ini hadasana terus
Bariku kala Rasulullah, ana wa kafirul yatim ka'atayni fil jannah. Ana wa kafirul yatim ka'atayni fil jannah. Saya dan yang merawat anak yatim seperti ini nanti masuk surga. Yaitu antara penunjuk dan apa ini? Al-Ustadz ya. Ya sudah, terus hadda sana. Suatu saat Sayyidah Aisyah sholat, wajar sekali sholatnya. Terus ada orang tanya, ya Aisyah kenapa kamu sholat panjang? Terus Pak Asar ilah sama, di sini langit. Terus yang penanya tadi, oh gerhana toh, Aisyah mantu, mau di sini langit. Terus cerita terus hadda sana. Maknanya apa? Kata, ya gitu saja terus kejebak. Jadi dia cerita saya tolak wong bisu, tapi cerita Nabi muni anak kafirul yatim gak ada ini. Sampai sana Mas Imam Bukhari piye gloyor orang berber. Tapi ternyata yang dimaksud Imam Bukhari adalah gini. Ketika Rasulullah menjelaskan saya dan penanggung anak yatim adalah seperti ini, artinya sangat dekat dan bareng-bareng gitu. Artinya bahasa isyarat yang memahamkan ala biman jilatil kalam. Al-isyarah al-muhimah biman zilatil kalam. Saya ulang lagi. Al-isyarah al-muhimah biman zilatil kalam. Ternyata Nabi menggambarkan kedekatan cukup dengan isyarat. Hagadah seperti ini. Baik ya? Terus Nabi pernah ngendikan lagi. Sebulan adalah hagadah, wahagadah. Jadi satu bulan adalah 29. Kadang sebulan adalah hagadah, wahagadah. Artinya berapa? 30. Akhirnya surah Al-Hadid tahu maknanya Bukhari. Jika tolakul, jika diakrot, jika orang bisu saat itu mengisyaratkan sesuatu yang mubhimah, yang memahamkan bahwa dia maksudnya adalah talak, maka tolaknya sah. Fa innal isyarah al-mubhimah biman zilatil kalam. Jajal itu alim nanti ngono ya lagi di mufti, mau terjemah. Paham semua, itu bulat toh. Ya bulat, orang ulama ya biasa saja. Paham ya? Sehingga kita mengatakan sahnya sholatnya orang bisu adalah dia melakukan gerakan atau isyarat yang jelas-jelas mengartikan bahwa dia sedang mencerai istrinya. Begitu juga saat jual beli, saat akad nikah. Itu sampai seperti itu. Jadi memahami tradisi ahwalun nabi itu harus dibarengi dengan ahwal ulama. Saya ulang lagi ya. Memahami ahwalan nabi itu harus dibarengi dengan ahwal ulama. Itu tadi setahu saya. Orang-orang alim itu kalau diundang resepsi, rata-rata kalau nggak ada uzur ya. Nah, padahal di situ terjadi istilah rijal wanita. Karena tadi yang haram bukan sekedar istilah rijal wanita, memutuskan silaturahim juga akhirnya terjadi keharaman yang setahu saya kabeh ulama ya nak ngajani muridé dong jogeman nyentak wong tuwa. Jogeman misoi wong tuwa. Ora ana ulama sing jogeman muni kupin haram. Nah liyane kupin ora haram, kok sing disebut Quran. Ini masih goblok. Kowe ora lagi kampanye, ayo kembali ke Quran dan hadis. Kalau yang di Quran halal ya halal, kalau haram haram. Kalau nggak disebut nggak apa-apa. Itu ngajak goblok. Paham sih? Narasi disebut Quran nggak haram berarti para takulal ma'ubid. Yang haram ma'ubid toh berarti menijanto. Halal itu syarat tak gendeng. Itu syarat campur gendeng pak. Paham kan tenang dong. Kau yang mau dipaham gitu kalau temen paham. Paham aja. Paham. Jadi orang ini kok meyakinkan. Jadi di Quran jelas di kepala takul laguma. Terus contoh ini yang terakhir seringnya kalau ngaji hari ini cukup. Di Quran ada ayat innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim. Ya'kuluna maknanya mangan. Jelas artinya itu siapa yang memakan hartanya anak yatim secara zalim maka sama juga memakan api neraka. Terus kemantul beda yatim dunia ini bobo, tobok colok. Yang diharamkan Quran kan makan, ya kuluna. Kalau ini kan membakar. Kalau yang diharamkan makan ya makan toh. Kalau membakar hartanya anak yatim, tidak apa-apa. Kalau di Quran ya hanya mengharamkan makan. Itu syarat gede. Mereka juga muni, kalau di Quran haram ya haram, kalau enggak ya. Mestinya kan awangnya.
Jika di Quran tidak mengharamkan dan tidak ada kias yang mengarah ke haram, maka tidak haram. Kita butuh kias. Jika makan hartanya anak yatim, misalnya anak yatim di duit 20.000, terus jupuk ke marung. Akibatnya uang itu ada lagi hilang. Maka Anda berbuat. Begitu juga kalau uang itu kami bakar, punya akibat dia nggak bisa memanfaatkan uang itu. Maka memakan, membakar, mencuri maknanya sama-sama merusak hartanya anak. Ya. Jadi tidak bisa ada kaidah kalau di Quran tidak bilang haram berarti halal. Itu goblok. Berarti kira ada saya akhwal ulama. Pak, ya, terus ini penting kalau orang ngomong. Terus sampai jarang nggak diusul pakai Quran. Kadang orang ngomong nggak diusul pakai tapi rapal Quran. Mereka nyontok mau. Pokoknya nanti sunnah itu kias itu macam lo barang yang sama. Contohnya pokoknya ngomong. Jadi paham ya. Jadi mestinya kaidah itu jika Quran mengharamkan sesuatu dan sesuatu itu tentu kita kiaskan yang ilatul hukminya sama. Maka sesuatu itu dan yang seilah dengan sesuatu itu maka hukumnya sama-sama. Orang-orang itu muni yang enggak disebut di Quran berarti semuanya halal. Berarti falataku lau ma'ubin muni ubin haram. Liane ubin halal. Iku ngajak gendeng bareng, ngajak goblok. Jadi eling-eling ya tetap nopo. Kalau suwun lah tetap ini malam pergi ngendikani semua ulama. Majari fikri adalah majari sul halal wal haram. Jadi darah dipikir ning Allah itu adalah eling hukum halal, eling hukum nopo haram. Karena ini paling sensitif dalam agama. Mari disebut wala taqulu 5 tasifu al-sinatuhumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Kamu sebagai pembela agama jangan pernah ngomong hadza halal wa hadza haram sementara Anda tidak menguasai materi beragama. Kalau kamu melakukan itu berarti litaftaru 'ala Allahil kadhib. Kamu adalah pembohong besar. Jadi di antara yang sensitif dalam Islam adalah memutuskan hadza halal wa kata Sayyidina Ali, saya tidak bisa membayangkan dahsyatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum Mu'ad. Karena anginnya angin balilo, katanya gak terkendali. Ya, karena Allah punya tradisi begini, kata Sayyidina Ali. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas biqadarin ma'lum. Tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum Ad disebut birihin sorsorin atiyah. Atiyah maknanya balilo, pakai tak. Iya, pakai tak. Terus yang sebagian ayat tentang Nabi Nuh. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Togho itu maknanya lacut. Jadi air sudah gak terkendali, kayak di luar kendali malaikat. Sudah togho, sudah balelon. Saking balelonya yang main hantam saja kata Sayyidina Ali. Sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya banjir karena diredaksikan toghal ma. Begitu juga betapa dahsyatnya angin karena disebut dirihin sorsorin atiyah. Jadi yang namanya atiyah itu pakai to, jadi ain to ya, ini yang pakai apa? Ain alif ta. Jadi dari mufradat ini kelihatan bahwa benar-benar dahsyat. Karena Allah punya adat segalanya terukur. Ternyata di situ disebut togonya semuanya sudah keluar dari apa? Ukuran. Tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa. Karena tadi surat iki kasihate ngene, sakake Quran. Pakiah mari di duwe roat nyepet nawang mati kan sudah kasihate sudah. Jadi bayan arah mati-mati diwacana surat napa? Roat. Dia lupa secara fikih itu hukumnya gimana itu? Apa kotil enggak itu? Ada orang mau mati tidak mati-mati, kamu bacakan roat langsung mati. Ini pembacanya ini kotil apa enggak? Ini harus dibahsul masail di Masjid Menara. Karena sebelum dibacakan roat itu enggak mati-mati, setelah dibacakan mati. Ini kategorinya itu kotlun amdul khoto apa khoto sibul khoto apa. Jadi Quran itu menjadi hilang mukjizatnya kalau kita terus ngomong kasiat ya. Waqiah terus mari di duwe roat nyepet nawang napa mati. Terus surat Baqarah itu mari tolak napa apa terkenalin tolak santet ya.
Ya sebetulnya nggak apa-apa, tapi yo saake Quran lah, jangan ya tetap fungsi dasar Quran ya baru nopo ayat. Mungkin kalau terangkan di sini kata qalbi ayatiro. Kalau wawas ya tengene Fathul Bari. Ka'annahu inzi'ajun inda sama'i hadil ayat atau inda sima'i hadil ayat. Kalau mau coba 2 kali karena kalau sampai di guru yang macane simak. Guruku mau simak Gus Bak sama istawa coba pindo inda sama'i hadil ayat untuk inda sima'i hadil ayat li fahmihi ma'naha wa ma'rifatihi bima tadammanathu. Fa fahima al-hujjata fastadrakaha bilati fi tabih. Wa dzalika min qawlihi am khuliqu min ghairi syai'in. Terus sampai am khuliqu al makna am khuliqu min ghairi khaliqin. Wa dzalika la yajuzu. Terus li anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq. Wa idza batalal wajhani qamatil hujjatu alaihim bi anna lahum khaliqan. Begini kalau terangno nggih, mboten sing sampean kulino argumentasi Quran. Ketika Allah menafikan Tuhan selain dirinya, saya ulang lagi, ketika Allah ingin menafikan Tuhan selain dirinya, sebenarnya argumentasinya itu gampang sekali. Kita tahu di awal juz 6 misalnya qul ara'aitum ma tata'una min dunillah, ara'aitum di tafsir-tafsir akhbiruni. Coba saya kasih tahu ara'aitum bi makna apa? Akhbiruni. Coba kasih tahu saya. Kalau mereka itu Tuhan apa reputasinya? Aruni, tunjukkan ke saya. Madza khalaqu minal ardi. Ketika aku menciptakan bumi itu mereka urun apa? Fir'aun lahir di bumi, Namrud di bumi, Nabi Isa di bumi. Semua yang kamu tuhankan lahir di bumi. Lalu ketika bumi diciptakan kontribusi mereka itu apa? Mbok kalau yang merasa jadi Tuhan tuh mbok yo gawe lah urun gitu. Gampangane iku yo wong iku ana kualifikasine. Nek dadi kiai iku yo tau mutolaah. Tahu ngaji bafail macam-macam lah soalnya. Nah jadi wong sugih itu syaratnya ya diwarisan atau pekerja keras kan kabeh ono syarat. Maksud jadi pangeran tanpa kualifikasi, jadi presiden yang menang di pemilu gitu. Ini jadi Tuhan kok tidak punya reputasi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kok jadi Tuhannya bumi ya reputasinya menciptakan bumi. Lah Jubair bin Mut'im itu orang kafir, saya ulang lagi orang kafir. Terus Allah membombardir dengan argumentasi am khalaqus samawati wal ard. Yang kamu tuhankan apa menciptakan langit bumi? Am khuliqu min ghairi syai'in. Apa yang kamu tuhankan itu wujud begitu saja tanpa pencipta. Wos pokoknya dibombardir gitu. Sampai beliau tidak kuat akhirnya matur Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jadi dulu itu mukjizatnya Quran itu orang kafir saja tahu. Saking dahsyatnya, logika yang dibangun itu saking dahsyatnya. Dan itu murni argumentasi ilmiah, bukan jimat, mboten. Terus diwaca sakmene ambek poso, iku mboten enten ngoten riyen. Ya pokoknya memang ilmiah. Saya punya sekian contoh. Sampean boleh nggak percaya, tapi kebangetan arep percaya. Dulu di antara sifatnya Rasulullah, saya sering ya kadang-kadang ya kepengen emosi lah, wong dikandani pangeran kok angel ra karuan. Tapi dulu para nabi itu disifati Allah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Orang-orang kafir dulu disalahkan Allah karena sudah ada bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo, begitu jelas. Sehingga Allah ketika mensifati kekasihnya yaitu Rasulullah SAW, itu status yang ditonjolkan Allah itu apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul rabbayina. Itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang kafir yang ngotot terhadap kekafirannya, baik ahli kitab maupun orang musyrik, itu tidak akan tercerabut dari akar kekafiran sehingga datanglah bayinah. Bayinah itu kejelasan yang benar welo-welo. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam. Nah, benar welo-welo itu karena argumentasinya dibenturkan. Saya ulang lagi, dibenturkan. Saya beri sekian contoh argumentasi yang dibenturkan. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji. Lama sekali, ya saya ulang lagi, lama sekali cara berpikir orang kafir, entah kafir Cina, entah kafir Quraisy itu sama. Di mana-mana Tuhan itu penyelesai problem. Pikiran mereka, kalau problem itu banyak ya Tuhannya harus
banyak. Makanya ada dewa petir, dewa dewi keberuntungan, macam-macam. Di orang kafir jahiliyah juga sama. Ini Tuhan spesialis hujan, ini Tuhan apa, sesuai fungsinya. Sehingga ketika Rasulullah itu datang membawa konsep satu Tuhan, mereka protes. Disebut aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu, padahal problem kita ini banyak. Inna hadza la syai'un ujab, ini aneh. Tapi Nabi secara telaten adu argumentasi. Kalau kamu sebagai pembantu, sebagai budak, lalu majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang beda-beda. Kamu suka apa enggak? Ya tidak suka Muhammad. Enak mana majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya beda-beda, habis kamu. Ya sudah amat, Tuhannya satu saja. Itu namanya bayinah. Bayinah itu argumentasi yang enggak terbantahkan. Itu yang disebut hatta ta'tiyahumul. Itu disebut daraba wa mathalar rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi ketika mereka dijak argumentasi, oke mat, kalau majikan banyak itu gak enak, enak majikan satu. Wa rabbukum sayyidukum, Tuhan kamu itu majikan kamu, maka enak satu. Oke Muhammad, kita terima konsep itu. Alhamdulillah akhirnya mereka Islam. Nah sekarang enggak, berjuang ngamuk ya. Dijak logika aku rapati gelem. Nah, begitu juga tentang syarik. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita, saya sebagai manusia mungkin atas nama hati saya sering tidak ikhlas. Tapi atas nama ilmu itu saya ikhlas terus. Nggak pernah ada ikhlas atas nama ilmu. Saya beri contoh, sampai aku pengen ikhlas permanen. Meskipun aku sepotongan gue ikhlas, tapi ini latihan, jenenge latihan. Ya ini saya beri contoh, nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas. Secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara hati sing roh hati banyak kepentingan lah jenenge hati. Lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih, ya kan? Kertas ini putih apa hitam? Putih. Kamu ikhlas gak? Ikhlas kan? Gak ada yang bayar kan? Kamu mengatakan putih kan gak bayar. Terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam. Dan lama sekali orang mengatakan ini hitam tanpa ada yang gaji. Nah kenapa kita ikhlas? Karena memang faktanya ini putih, sehingga kita katakan putih. Peci hitam, faktanya juga hitam, sehingga kita katakan. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan, kamu udah ikhlas? Padahal kamu mengatakan ini putih-putih, gak ada yang gaji juga mau. Alasannya apa? Karena ini fakta. Gitu betul. Sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Loh kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu opah? Loh itu ngawur tau cara ilmu. Boten ngawur boten. Ngawur kan? Harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas. Putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam, meskipun nggak ada yang bayar. Nah itu ilmu. Maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas. Ya Allah memang kau Tuhan ya tak sembah. Atas nama ilmu loh, saya ulang lagi, atas nama. Tapi kalau atas nama hati, Gusti nggih nyembah lah Gusti nyuwun opah lah. Kalau ini kan maksudnya ku yo piye no, jadi ribet. Makanya di bab fakta itu Allah ngendikan waman azlamu mimman abadani li jannatin aw narin laulam akhluq jannatan wala naron alam akun ahlan al-uto'ah. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembah saya yang karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka. Andaikan saya sebagai Tuhan tidak menciptakan surga atau neraka, apa terus saya tidak dituhankan? Umpama pangeran raga swarga neraka tetap pangeran tora. Tetap pangeran kan? Jadi ilmu itu beda dengan rasa. Ilmu itu pasti objektif. Nah, dulu saya ulang lagi, orang kafir itu dijak begitu itu mau. Sehingga ketika mereka Islam hari pertama saat itu juga langsung ikhlas karena logikanya permanen. Saya beri contoh. Orang kafir itu kan pernah nganggap fungsi Lata, Uzza, Hubal, Manat itu setingkat sama Allah. Padahal mereka oleh mereka dianggap syarik, dianggap setara, dianggap mitra, dianggap sederajat dengan Allah. Sehingga mereka diceritakan Allah, balhum qaumu ya'dilun. Mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal gak mungkin kan, selain Allah setara dengan Allah kan gak mungkin. Iku dulu lan rangno kangelane sak boleh. Cara gurune kuwi. Ti gurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Iku nerangkan sekali itu orang kafir paham semua dan semuanya masuk Islam. Itu hebatnya bayinah hatta ta'tiyahumul bayin. Nabi cara nerangkan diajari Allah begini. Misalnya saya kerja keras, kemudian beli Innova. Ya, atau adol warisan beli Innova. Kemungkinannya kan kerja keras atau warisan. Utawa ngerayu mertua kelar tuku Innova. Kemungkinan itu sing rodok dake itu jalur pintas ngerayu mertua. Lewat bojone maksudnya. Semacam-macam lah. Apapun itu ciri khas pemilik itu nggak ingin orang lain itu setara dengan dia. Kue kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova, kemudian teman kamu udah ikut beli, cara menguasai Innova itu sama dengan kamu. Nak nyiler atau pamit atau bensini, enak ide. Kue mangkel gak kira-kira? Kamu punya rumah, sono wong mlebu sonang-sonong kayak pemilik, kamu mangkel tak? Mangkel. Nah, Allah cara membuat tamsil itu ya begitu. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Coba kalau kamu punya barang, kata Allah, kamu punya barang, punya sesuatu dan itu milik kamu karena kamu yang beli. Kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu. Mau enggak kamu seperti itu? Ya tidak mau Muhammad, ini milik saya, kok ada orang lain yang merasa setara dengan saya, tidak mau saya. Kalau orang lain mau pinjam ya harus ngemis-ngemis lah, harus dodok-dodok. Ya seperti itu Allah itu bumi itu yang menciptakan Allah sendiri. Kemudian kamu menyertakan orang yang dia ikut menciptakan setara dengan Allah, ini apa-apaan? Oke mat, kalau gitu Allah la syarikalah. Jadi itu tamsil apa? Saya ulang lagi ya, kalau kamu beli Innova, mau nggak ada orang lain yang cara menguasai Innova itu setara dengan kamu? Mau nggak? Nggak mau kan? Bahkan istri saja nak nganggo kudu pamit. Nak lagi nengan, arawan nengan ya oleh. Tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit, harus prosedur. Namanya ndak ikut punya. Nah itu kemampuan ini yang mulai hilang di umat Rasulullah. Jadi Nabi itu punya fatona. Fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan. Disebut orang kafir itu tidak akan infikak, tercerabut dari cara berpikir mereka, munfakin hatta ta'tiyahumul. La bayina itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Jadi Nabi itu kalau memberi penjelasan itu gampang sekali. Baik itu penjelasan akidah maupun penjelasan fikih. Dulu di Medina itu abkhosun nasi kailan. Orang Madinah itu orang paling curang kalau dagang dulu sebelum Rasulullah datang. Sehingga misalnya mau beli pelem itu mangga itu, pentil ya dihitung pelem. Jadi busron itu kurma pentil ya dihitung kurma. Misalnya kulaan pari hijau wis dituku, padahal urung jelas jadi padi. Nah nanti kalau kena badai angin ya sudah, apa itu uang itu nggak kembali. Ketika Rasulullah datang, Nabi mau tanya, "Cung tuku apa?" Tumbas pelem. Sekarang satu pohon pelem dituku 2 juta, itu rego pelem tar rego pentil. Mbak sampean jawab ya? Pentil kan gak ono regane, sakmene niku. Ndak ketika dibayar 2 juta itu rego pentil apa rego pelem? Pentil lho mbok. Ketika pentil sakmene dituku 2 juta satu pohon itu rego pelem tar rego pentil? Pelem kan? Sekarang faktanya pentil apa pelem? Pentil. Makanya Nabi terus tanya, "Qul ara'aitum in mana'allahu as-samrah fabima yastakhilu ahadukum mala akhi." Banyak tak apa loh hadis-hadis. Andai kan nanti pentil ini kena angin, kemudian 2 juta itu bayari apa coba? Diarani bayari pelem rantuk pelem, dibayari pentil wargane 2 juta, wong dipangan yo ora kena. Akhirnya wong Madinah sadar betapa buruknya sistem perdagangan mereka. Wong pentil kok diregani 2 juta. Semenjak itu ada fikih boleh jual pentil itu ba'da budui sholahiyah, setelah jelas-jelas jadi pelem. Paham ya? Dan Nabi cara nerangkan gampang. Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu alasan halal itu apa? Kamu mengambil uang 2 juta atas nama apa? Atas nama pelem ya Rasul, di peleme. Atas nama pentil, mosok pentil regane 2 juta. Jadi akhirnya orang Madinah sadar semenjak itu tidak jual buah-buahan qabla budui sholahiyah, sebelum kelihatan
berstatus napa? Samroh buah. Jadi Nabi itu orang yang kalau menjelaskan itu gampang sekali. Dulu itu Nabi pernah dibully orang Bedui. Nabi pernah ngendikan la adwa wala tiarota wala hamah. Tidak ada penyakit menular. Ya ada orang Bedui itu iseng. Iseng itu ya iseng. Ada onta gudiken dijejero onta waras. Akhirnya sing waras melok gudiken. Si Bedui ya rada kurang ajar. Rasulullah ditimbali, ya rada kacau nih. Alhamdulillah gak wong kudus nih. Ya Rasulullah katanya engkau tidak ada penyakit menular. Ini onta ini tidak gudiken, tak jejeri yang gudiken ikut gudiken. Terus Nabi banget pinter ya. Dikira Nabi itu kan kalah kan. Nabi jawabannya enak. Faman a'dal awala. Semua rawi membaca al-awala. Mongko te sapa ada maringi nular sapa man al-awala sing pertama. Ya nek iki jarimu ketularan iki, lha iki ketularan sapa? Sing pertama gudiken. Wah iku asli lah ya maksudku ya sing iki. Jadi Nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi. Nah sekarang banyak umatnya Nabi tambah soleh itu tambah rapat iso mikir biasanya. Makanya Mbah Mun terkenal bikin jargon zada khuzuan zada jalan ini. Karena kemampuan fatona itu juga harus diwaris. Saya beri contoh ini ngaji hujjah, ini masih ngaji tentang Quran. Biar kamu tahu kualitas Quran itu mukjiz betul. Ini tak bacakan dua kitab yang permanen itu Bukhari. Saya bawa usul fikih yang dikarang Abu Bakar Al-Baqilani, gurunya Imam Haromen. Jadi mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji Imam Haromen. Imam Haromen ngaji namanya Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Itu orang top, orang terkenal sekali. Itu ngarang kitab namanya I'jazul Quran, itu yang dipakai hampir semua ulama itu. Saya pernah belajar itu pas musim haji. Saking sakralnya kitab itu tak baca berkali-kali pas musim haji I'jazul Quran. Orang kafir itu kan otaknya sudah error, tapi kandanannya angel. Dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah ya. Saya beri contoh ya. Ketika Nabi Musa memaklumatkan sebagai nabi, itu Fir'aun tanya, "Wa ma Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Jawabnya Musa ge normatif, Rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun enak aja gampang. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan di bumi saya, berarti ya saya Tuhan. Soal kemungkinan Tuhan di langit, terus Haman dipanggil. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorkhal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Wa inni la'adzunuhu kadziba. Diulang beberapa ayat. Ada wa inni la'adzunuhu minal kadzibin, itu ada beberapa ayat malah. Musa kan kaget. Wah ini nak piramida jadi Fir'aun munggah mesti roh pangeran. Saya aku nabi atau roh langsung pemenang santri tak barang arah roh. Jadi kan Musa akhirnya bingung. Jadi misalnya munggah tenan mesti roh Allah. Padahal kata Musa, kata siapa Fir'aun? Ibnili sorkhal ali ablul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Kemudian saya bisa melihat Tuhannya siapa? Musa. Wah jari Musa, wah prono ya. Nak munggah tenan tetep roh Allah. Jari Allah gak ono. Wong Fir'aun wis kadung geblek. Angger gak roh berarti gak ono. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Beralih argumen. Saya ulang lagi, beralih argumen. Ya sudah, definisinya tidak seperti itu. Tuhan definisinya tak rubah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Sing mengerani buyutem. Wah, iku langsung sak majelis separuh itu iman. Wah, iki nak Fir'aun pangeran, buyut-buyute ora ono pangeran. Karena pangerane datang terlambat. Ini aneh iki pangeran dhisik buyute piye? Wong buyute ra pangeran kok putune pangeran. Akhirnya Fir'aun langsung cara Jawa asemane wah entek. Nah, makanya kalau Syekh Nawawi ngendikan, kalau debat kok wis muring-muring wis ra ilmiah. Makanya terus Fir'aun la as'alannaka minal masjunin, tak penjara we. Dia sudah ada ilmiah lagi. Ketika Rabbus samawati wal ardi, Fir'aun masih berusaha ilmiah. Saya kemana-mana dituhankan fil ardi, maksudnya di bumi. Soal kemungkinan di langit, saya nanti bikin bangunan, mau lihat Tuhanmu Musa. Tapi ketika dipojokkan dengan Rabbukum
wa rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Entek Firaun. Waduh, aku di bapak di mbah, mbahku ya ora pangeran kok putune pangeran. Berarti mbahku tanpa apa? Pangeran. Wah ribet nih. Penjara Musa. Jadi emosi deh karena sudah nggak bisa debat sudah. Jadi semua nabi itu ciri khasnya itu punya kemampuan argumentatif. Makanya nabi itu harus fatona, harus punya kecerdasan. Dan itu juga yang dilakukan Quran ketika nafyu uluhiyati ghairillah, ketika menafikan bahwa selain Allah itu pasti tidak Tuhan. Ya tadi, kalau Allah itu punya pesaing sebagai Tuhan, ya namanya Tuhan, reputasinya ya aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun samawat. Mungkin kalau orang-orang tajwid hanya nekuni fis samawati tuni, itu fis samawati tuni itu kan urusan tajwid ya. Tapi kalau kita yang ahlul makna itu nekuninya kalau merasa Tuhan tuh ya punya reputasi. Di antara reputasinya itu ikut menciptakan langit dan bumi. Nah dengan demikian namanya bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo. Sehingga orang kafir itu tidak bisa berbantah-bantahan lagi. Dan ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Makanya orang kafir dulu itu matur nuwun tenan mbek Islam. Mergo qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Terus ini yang terakhir karena saya tabarruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua tadi Gus Zufur menyinggung perang Badar. Ketika tahun kedua itu baru kedua dari Hijriah. Itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran dan paham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawa itu Mus'ab bin Umair. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyarah, meminta musyawarah sama orang-orang Ansor, istasyarul Ansor. Karena orang Ansor itu hanya punya kompensasi jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi nisa'ana wa abna'ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Madinah. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansor tidak berkomitmen dengan perjanjian itu, karena itu di luar apa? Perjanjian, karena sudah keluar dari Madinah. Ketika istasyarul Ansor, apa kata itu? Mikdad bin Aswad, ada yang nulis Mikdad bin Amr, karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyhur disebut Mikdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu Sa'd bin Mu'ad, tapi yang jelas itu Mikdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriyah. Apa kata Mikdad? La naqulu laka kama qalat banu Israil fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita-kita ini pecundang kayak orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat. Dan tentu Allah adalah zat yang super, ala kulli syai'in. Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang lawan Jababiro, tak tunggu beritanya. Itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israel. Itu kalau ngerti kiainya keramat, misalnya Gus Zufur lari seminar keramat, terus kiai itu sudah serau diaturi. Jadi kadang keyakinan itu ya salah. Seperti tadi, Nabi Muhammad itu para pangeran, nak perang rasa dibantu, kan bisa melibatkan Jibril, Israel kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh kiai-kiai keramat ngeluh itu karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrinya orang mikir kiai ini buatan nyindir fakta gitu, terus biasa mawon. Dan terus menurut saya itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu santri yang paling miskin pun itu misalnya akhir sana, tapi nggak perlu ditiru, Gus Zufur itu orangnya ikhlas nggak perlu ditiru. Itu misalnya santri 100 urunan 10.000-an, 20.000-an diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya hak, panen apa saja ya gurunya. Itu tidak nunggu kaya. Kalau adat sana kan tidak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kiainya. Itu kalau tepahan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu. Itu kata orang tadi siapa itu Mikdad bin Aswad. La naqulu laka kama qalat banu Israil. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun.
Tapi silahkan ya Rasulullah, engkau berangkat. Kita akan mengikuti engkau ikut perang. Artinya apa? Mereka bisa memahami Quran meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak apa. Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini. Misalnya waktu sannu misalnya as-sholat binasatin atau wa yusannu nasatun di sholatin. Disunatkan kalau mau sholat itu sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang. Wa yusannu nasatun li sholatin. Terus di penjelasannya sederhana. Fa inna Allaha ta'ala dzamma li tarikihi wa qala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau sholat itu harus kelihatan sumringah, happy, kelihatan senang, isek, bronto mau sholat, mau ketemu Allah munajat. Karena Allah itu mengkritik dzamma, mengkritik orang yang meninggalkan nasyat. Yaitu kalau mau sholat aras-arasan. Terus beliau menyitir wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti terus orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa? Itu bukan da'bu ulama'ina, bukan ahwal ulama'ina. Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami. Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa kayak tadi. Kayak yang saya ceritakan tadi Harun Ar-Rasyid, kayak siapa tadi Miqdad bin Aswad, dan kayak tadi Fathul Mu'in misalnya. Sama dengan model-model karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau ngarang kitab itu sebenarnya sederhana. Setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali. Artinya ayat yang dikutip itu sering kita baca. Tapi beliau secara indah, secara menakjubkan, itu bisa ngambil kesimpulan yang luar biasa. Saya punya kitab Mufrodat yang dikarang oleh beberapa ulama, dan beliau cerita tentang kehebatan Sayyidina Ali dalam menafsirkan Quran. Kata Sayyidina Ali, saya tidak bisa membayangkan dahsyatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum Mu'ad. Karena anginnya angin balilo, gak terkendali. Ya, karena Allah punya tradisi begini, kata Sayyidina Ali. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas, biqadarin ma'lum. Tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum Ad disebut birihin sorsorin atiyah. Atiyah maknanya balilo, pakai tak. Ya, pakai tak. Terus yang sebagian ayat tentang Nabi Nuh. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Togo itu maknanya lacut. Jadi air sudah gak terkendali, kayak di luar kendali malaikat. Sudah togo, sudah balelo. Saking balelonya yang main hantam saja, kata Sayyidina Ali. Sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya banjir karena diredaksikan toghal ma'. Begitu juga betapa dahsyatnya angin karena disebut dirihin sorsorin atiyah. Jadi yang namanya atiyah itu pakai to, jadi ain to ya, ini yang pakai apa? Ain alif ta. Jadi dari mufrodat ini kelihatan bahwa benar-benar dahsyat. Karena Allah punya adat segalanya terukur. Ternyata di situ disebut tohornya semuanya sudah keluar dari apa? Ukuran.